Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Puasa yang kita kerjakan di siang hari, kemudian qiyam Ramadan yang kita lakukan di malam hari, insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, meskipun tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, pada tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Musibah yang mendatangkan rasa takut pada diri kita, yang membuat kita menjadi gelisah. Bahkan ada di antara kita yang kematian ahli keluarga, dan juga mungkin ada di antara kita yang sudah hilang punca pendapatan, yaitu pekerjaan yang selama ini ditekuni sudah berhenti dan tidak lagi mendapat upah dari apa yang telah dikerjakan. Bahkan ada hasil dari usaha yang kita lakukan tidak menjadi. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita lakukan dalam suasana seperti wabah yang kita hadapi hari ini? Tidak ada lain kecuali kita mengikuti petunjuk Allah seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bisa kita lanjutkan dengan 156 dan 157. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu. Menguji siapa? Menguji manusia. Lebih khusus lagi adalah menguji orang-orang beriman, yaitu untuk membuktikan apakah orang-orang beriman itu betul-betul beriman kepada Allah atau tidak. Apakah mereka kembali kepada Allah atau tidak. Apakah mereka akan mengikuti petunjuk Allah ataukah akan tetap terus mereka hanyut dan tenggelam dalam mengikuti kehendak hawa nafsu dan kesesatan. Nah, disinilah dia ujian itu sedang berlaku. Maka pada hari ini kita sadari diri kita bahwasanya kita sedang diuji oleh Allah. Allah uji kita dengan ketakutan. Allah uji kita dengan kelaparan. Allah uji kita dengan kekurangan rezeki. Allah uji kita dengan kematian ahli keluarga. Allah uji kita dengan kekurangan hasil panen dan seterusnya. Semuanya adalah untuk memastikan siapa sebenarnya di antara orang-orang yang diuji itu yang berhasil dalam ujian, yaitu yang sabar menjalani wabah ini, yang menjalani bencana ini. Siapa yang sabar di antara mereka? Siapa? Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya, yaitu alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang apabila mereka itu ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kami akan kembali kepada Allah. Semua ini telah ditakdirkan oleh Allah. Allah takdirkan sebelum manusia diciptakan. Bahkan sebelum ini sudah kita terangkan bahwasanya takdir Allah itu telah ditetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua yang terjadi, yang sedang dan akan terjadi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu dilakukan oleh manusia? Di samping keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keyakinan itu akan mengagungkan Allah, akan membesarkan Allah, akan meninggikan Allah, akan memuliakan Allah, akan mensucikan Allah. Dan ini yang diperlukan dari orang-orang beriman. Apabila ini dilakukan, maka ulaika alaihim, maka bagi mereka itu salawatum mir rabbihim, akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka, wa rahmah, dan mereka juga akan mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita berharap dengan wabah yang kita hadapi ini, dan insyaallah akan segera berlalu, namun akan meninggalkan hasil pada diri kita. Mungkin ada yang mengatakan keburukan pada dirinya, itu adalah karena ketidakfahamannya. Tetapi karena kita orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan dan orang yang memiliki keimanan akan meninggalkan kebaikan atau hikmah yang berharga, yaitu akan mendekatkan lagi kita kepada Allah, akan
memperhebat lagi keimanan kita kepada Allah. Semakin nampak jelas Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Karena Allah memperlihatkan dirinya melalui tanda kekuasaannya, yaitu berupa musibah atau bencana yang ia tetapkan ini, supaya kita semakin mengenal Allah. Alangkah beruntung dan bahagianya kita, yaitu dengan apa yang tidak kita sukai sebagai ujian, seperti bencana, wabah COVID-19 ini. Tetapi hasilnya adalah yang sangat kita sukai, yaitu kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah. Ini adalah sangat penting dan berharga sekali. Karena dengan inilah sebenarnya kita mau hidup dan kita ingin juga mau mati. Ingin mati di penghujung hidup kita ini, kita pun mati dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang tidak kita sukai berupa bencana ini akan berlalu. Kemudian kita mendapatkan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan mudah-mudahan insya Allah inilah yang akan membanggakan dan menggembirakan kita. Karena bagi orang beriman, yang baik yang ia dapatkan, ia senang. Yang tidak baik pun, yang tidak ia sukai, ia dapatkan, ia pun tetap tidak sedikit pun berburuk sangka kepada Allah, tetapi mengambil hikmah yang ada di sebaliknya, sehingga ia tetap mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan dengan tausiah ringkas ini selalu tersiram kerohanian kita dan membuat kita menjadi tenang, dan ketenangan itulah yang ingin kita dapatkan dalam setiap keadaan apapun yang kita lalui. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang istimewa yang kita lalui insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.